perkenalkan nama saya Hormat Siringo NIM 19040338. Halo semua, perkenalkan nama aku Wira Dika Putra Anugrah dengan NIM 19040339. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayuningsi, NIM 19040341. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Novia Azmi, NIM 19040304. Halo, perkenalkan nama saya Ismi Muhammad Putra, NIM 19040345 dari kelompok 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan tata letak fasilitas teknik industri A. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menonton. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wira Dika akan menjelaskan penelitian kami, yaitu mengenai perancangan ulang tata letak fasilitas pada UKM UD Suryajaya. Nah, adapun konten yang akan kami bahas pada video ini yaitu mengenai latar belakang dari UKM yang kami lakukan penelitiannya. Yang kedua, metode apa saja yang kami gunakan. Yang ketiga itu layout aktual dari UKM yang kami teliti atau melakukan perancangan ulang tata letak fasilitasnya. Yang keempat, menganalisis proses ARC, ARD, SAPS sampai AAD-nya sendiri. Yang kelima itu baru kami tampilkan hasil layout usulan dari kami. Yang terakhir kami memberikan kesimpulan dari penelitian kami. Nah, bagaimana latar belakang dari UKM yang kami teliti? Nah, UKM yang kami teliti adalah UD Suryajaya, di mana itu adalah sebuah UKM bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi produk furniture. UKM ini berlokasi di Kota Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Nah, di UKM ini kami menjumpai beberapa masalah yang ada. Itu salah satunya berupa adanya jarak yang panjang pada setiap lini produksi. Ini mengakibatkan waktu pembuatan produk yang lebih lama akibat jarak yang ditempuh oleh setiap stasiun kerjanya. Di sini juga kami menjumpai tempat penyimpanan produk yang kurang memadai. Jadi produk-produk ini disimpan di tempat yang lain. Dalam arti menambah fasilitas dari UKM UD Suryajaya sendiri. Jadi kayu-kayu yang berlebihan akan dialihfungsikan ke tempat tersebut. Dan di sini juga UKM ini belum memiliki pola aliran yang umum yang baik bagi perusahaan. Jadi penyebabnya adalah kurang efisiensinya proses produksi karena belum ada pola aliran yang terjadi di UKM UD Suryajaya ini sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode-metode yang kami gunakan dalam melakukan perancangan ulang tata letak fasilitas pada UD Suryajaya. Metode yang pertama, Operation Process Chart atau OPC, yang merupakan sebuah chart yang digunakan untuk menganalisa aliran operasi bahan yang terjadi pada proses produksi di UD Suryajaya. Selanjutnya, kami akan membuat Activity Relationship Chart atau yang disebut dengan ARC, yang merupakan suatu cara atau teknik sederhana yang digunakan untuk merencanakan tata letak fasilitas ataupun departemen berdasarkan derajat hubungan dari aktivitas. Setelah dibuatnya ARC, kami membuat worksheet yang merupakan sambungan dari ARC ini, di mana di worksheet ini terdapat kolom yang dimana kolom sebelah kiri itu menunjukkan jenis kegiatannya dan kolom sebelah kanan menunjukkan tingkat hubungan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah dibuatnya worksheet akan dibuat blok template yang merupakan suatu kolom yang berbentuk bujur sangkar atau persegi, di mana penomoran dan pemberian nama juga berdasarkan dari bagian yang bersangkutan. Kemudian disusun dalam bentuk bujur sangkar dengan N ke samping dan N baris ke bawah. Nomor kode dan nama tiap aktivitas ditulis di tengah dari tiap blok, sedangkan tingkat hubungan ditulis pada tepi blok template tersebut. Metode selanjutnya yang digunakan dalam perbaikan tata letak fasilitas di UD Suryajaya ini yaitu ARD atau Activity Relationship Diagram, yang merupakan suatu kegiatan menyusun blok template yang sesuai dengan tingkat hubungan antara satu blok dengan blok yang lain, di mana di blok template ini dipotong-potong per aktivitasnya, kemudian disusun atau ditempel kembali sesuai dengan kedekatan tingkat hubungannya. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan menggunakan Production Space Requirement Sheet atau PSRS, yang merupakan suatu alat untuk menganalisa luas lantai yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan.
Setelah menghitung PSRR, akan dilanjutkan dengan perhitungan Plan Service Area Planning Sheet atau PSAPS yang merupakan sheet yang digunakan untuk menganalisa luas lantai yang diperlukan untuk kegiatan servis. Setelah pembuatan PSAPS akan dilakukan perhitungan Total Space Requirement Sheet atau TSRWS yang merupakan estimasi dari luas lantai yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas serta ukuran dari masing-masing template yang akan digunakan pada final layout. Dan metode yang terakhir digunakan merupakan yang dinamakan Area Allocation Diagram atau AAD, yang pada prinsipnya ini merupakan suatu area template yang disusun berdasarkan ART, di mana AAD ini merupakan gambaran tata letak akhir, namun setiap pusat kegiatannya belum berisi fasilitas. AAD ini merupakan ARC yang menunjukkan di mana kedekatan tata letak aktivitas tersebut ditentukan dalam bentuk AAD. AAD ini merupakan template secara global, informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan area saja, sedangkan gambar secara lengkapnya akan dilihat pada final layout. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foto-foto UKM yang dimana kita melihat di sini ada beberapa foto, mulai dari foto proses produksinya, foto penyimpanan gudangnya, foto toilet, dan foto parkiran, dan foto penyimpanan bahan sementara. Nah, jadi kita melihat di sini pada foto proses produksi, kita melihat bahwasannya itu scrap ataupun sisa produksi dari kayu yang dijadikan furnitur itu berserakan, sehingga menyusahkan karyawan untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, selanjutnya kita melihat gudang penyimpanan di sini, kita melihat bahwasannya tidak kurang beraturan, dan juga gudang sementaranya juga kurang beraturan, dan kita melihat toiletnya berada di luar dari layout proses produksi. Nah, selanjutnya kita melihat ada di sini layout ataupun denah dari UD Surya Jaya, yang dimana kita melihat parkiran berada di tengah-tengah dan terdapat 2 gudang penyimpanan bahan sementara, yang dimana penyimpanan bahan sementara ini merupakan bahan baku yang belum dipotong ataupun diukur, yang dimana nanti kalau sudah dipotong dan diukur itu akan dipindahkan ke penyimpanan bahan baku. Nah, selanjutnya kita melihat ada 2 gudang bahan sementara yang dimana terdapat space ataupun jarak di antara keduanya. Nah, di antara keduanya ini terdapat parkiran. Nah, apabila parkiran berada di tengah-tengah, maka itu akan menyusahkan karyawan karena kan jarak antara penyimpanan bahan sementara satu dengan yang lainnya itu ada jarak, dan parkiran ini akan menghalangi jalannya pemindahan bahan sementara. Nah, kita melihat parkiran ini sampai dengan ke depan penyimpanan bahan baku. Nah, ini juga akan menyusahkan karyawan untuk mengambil bahan baku. Stasiun produksi itu berada di tengah-tengah, yang dimana gudang peralatan ada di sebelah kiri ujung. Bahan pembuangan limbahnya berada di sebelah kiri dari stasiun produksi, dan kamar mandi berada di sebelah kanan, dan penyimpanan barang jadi juga ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang OPC, yang dimana di sini kami mengambil contoh furnitur yaitu meja. Nah, di sini ada beberapa operasi, dan nanti ada kegiatan assembly, yang dimana yang pertama itu kita membuat penampang mejanya. Nah, langkah yang pertama itu kita mengambil bahan baku ataupun alat produksi dari alat penyimpanan peralatan dan alat bahan baku. Nah, selanjutnya kita melihat ada pembuatan batang kayu, yang dimana batang kayu ini akan menjadi penampang dari meja. Langkah-langkahnya juga sama. Yang pertama itu kita mengambil bahan baku dan peralatan dari ruang penyimpanan. Selanjutnya terjadi proses menjadi barang setengah jadi. Nah, kemudian batang kayu yang setengah jadi ini akan dibawa ke pembuatan produksi penampang meja. Nah, di situ akan terjadi beberapa operasi. Yang pertama itu diukur kayu sesuai dengan kebutuhan meja. Yang kedua itu dipotong kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu nanti kayu ini akan diinspeksi dan akan ada terjadi delay, yang dimana delay ini terjadi karena menunggu proses dari kaki meja.
Nah, kita melihat bahwasanya di PowerPoint ini ada beberapa operasi yang dimana nanti barang jadi ini akan disimpan di ruang penyimpanan. Baiklah, selanjutnya adalah pembuatan ARC. Pada tahapan ini, seluruh aktivitas dalam produksi atau dalam UKM disusun kedekatannya menggunakan suatu derajat kedekatan yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Derajat kedekatan yang digunakan yaitu A berarti mutlak perlu didekatkan, E sangat penting untuk didekatkan, I penting untuk didekatkan, O cukup atau biasa saja, U tidak penting, X tidak dikehendaki untuk berdekatan. Derajat kedekatan ini nantinya akan digunakan dalam pembuatan analisis hubungan kedekatan antara suatu aktivitas atau stasiun produksi yang ada di UKM dengan stasiun produksi lainnya. Serta penggunaan daripada derajat kedekatan ini didasari oleh satu alasan yang bisa kita lihat pada legenda di bawah ini. Selanjutnya adalah pembuatan worksheet, di mana worksheet ini merupakan hasil rekapitulasi derajat kedekatan yang didapat daripada ARC yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian pada pembuatan worksheet ini seluruh aktivitas yang ada di UKM dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut bagian dari kelompok tersebut. Untuk kelompok pertama ada bagian production, kemudian ada production service, kemudian ada general service, dan yang terakhir adalah physical plant service. Keseluruhan worksheet bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Blok template adalah suatu blok yang berbentuk bujur sangkar, di mana pada blok-blok ini terdapat informasi tentang derajat kedekatan yang sudah dihasilkan pada worksheet sebelumnya. Nah, derajat kedekatan itu diisi pada suatu blok-blok bujur sangkar, yang nantinya blok-blok inilah yang akan disusun di dalam tahapan selanjutnya. Nah, pada blok template ini setiap blok masih disusun sesuai urutan dan belum disusun menurut kedekatan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan activity relationship diagram, yang dimana hal tersebut dilakukan dengan menyusun blok template yang sudah dibuat sebelumnya menurut derajat kedekatan yang ada di setiap blok, yang mana yang akan menghasilkan diagram yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, setelah kami menyusunnya, kami membuat satu aliran proses yang terjadi di UKM kami yang bisa dilihat dengan arah tanda panah berwarna merah sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah Production Space Requirement Sheet atau PSRS. Nah, jadi pada tabel Production Space Requirement Sheet ini terdapat beberapa penjelasan mengenai luas dari mesin dan alat bantu ataupun peralatan dari masing-masing departemen. Nah, departemen yang ada itu adalah Departemen Production Service, General Service, dan Physical Plant. Untuk luas dari mesin ataupun peralatannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Dengan total luas area untuk seluruh departemen adalah 150 meter bujur sangkar. Kemudian adalah Total Space Requirement Sheet atau TSRWS. Nah, jadi pada tabel ini, kalau tadi di tabel sebelumnya adalah menjelaskan mesin dan peralatan pada masing-masing departemen, nah jadi pada tabel ini menjelaskan ruangan apa saja yang ada pada masing-masing departemen dan dipaparkan untuk luas dari individual area maupun subtotal areanya. Misalnya dari Departemen Production, yaitu ada stasiun produksi dengan individual area 36 meter bujur sangkar. Kemudian di Departemen Production Service, terdapat ruang penyimpanan bahan baku, ruang penyimpanan bahan sementara, ruang penyimpanan barang jadi, dan seterusnya. Dan untuk luas individual areanya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah Plant Service Area Planning Sheet atau PSAPS. Nah, jadi di sini itu dia dijelaskan secara detail untuk masing-masing departemennya. Dan di sini terdapat Plan Service Area Planning Sheet untuk Departemen Production, untuk Departemen Production Service, untuk Departemen General Service, dan juga untuk Departemen Physical Plant Service.
Kemudian adalah layout perbaikan. Dapat kita lihat di slide ini bahwa ini adalah layout perbaikan ataupun layout usulan yang kelompok kami buat berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dan setelah kami analisa melalui beberapa metode, ini adalah layout perbaikan untuk UD Suryajaya. Perubahan yang sangat signifikan dari layout aktual dengan layout perbaikan ini. Salah satu contohnya itu ada di penyimpanan bahan sementara, di mana pada layout aktualnya itu penyimpanan bahan sementara berada di ruang terpisah. Ada 2 ruangan penyimpanan bahan sementara dan itu dipisah. Itu sangat tidak efisien karena dapat mengganggu alur kerja ataupun operasional dari pembuatan furniture di UD Suryajaya. Nah, pada tampilan ini merupakan desain 3D dengan menggunakan software SketchUp. Ini adalah hasil desain dari layout perbaikan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kira-kira akan seperti inilah tampilannya apabila layout perbaikan tadi diimplementasikan. Baik, kesimpulan dari semua tahapan penelitian yang kami lakukan adalah untuk memperbaiki tata letak fasilitas di UD Suryajaya sendiri, dilakukan perbaikan layout dengan menggunakan metode Activity Relation Chart, Worksheet, Block Template, dan Activity Relationship Diagram. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis luas lantai yang diperlukan dengan menggunakan metode Production Specific Requirement Sheet, Plan Surface Area Planning Sheet, Total Space Requirement Worksheet, Area Allocation Diagram, sehingga terbentuk final layout untuk UD Suryajaya sendiri. Kemudian rancangan tata letak usulan yang optimal itu berdasarkan hasil pembahasan, dapat dilihat pada gambar 2.8 dalam bentuk 2D dan dilihat pada gambar 2.9 dan 2.10 dalam bentuk 3D. Demikianlah video penjelasan yang telah kami berikan. Semoga penjelasan yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.